Lift angker Rumah Sakit Dr. Soetomo. Rumah Sakit Dr. Soetomo di Surabaya selalu ramai, siang maupun malam. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu fasilitas yang jarang digunakan staf di malam hari. Sebuah lift tua di sayap timur yang konon sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki secara menyeluruh. Lift itu berwarna abu-abu kusam, pintunya berat, dan tombol-tombolnya sudah memudar. Di siang hari, ia terlihat hanya seperti fasilitas usang yang butuh perawatan. Tapi di malam hari, suasananya berubah. Cahaya lampu di dalam kabinnya redup kekuningan, sering berkelip seolah akan padam, dan dari dalam terdengar bunyi berdecit setiap kali lift bergerak. Banyak perawat memilih naik tangga meski harus membawa perlengkapan berat, hanya untuk menghindari lift itu. Malam itu, Dina, seorang perawat muda yang baru 2 bulan bekerja, terpaksa menggunakan lift tersebut. Ia sedang dalam shift malam dan harus mengantarkan obat-obatan ke bangsal di lantai 8. Jalur tangga darurat ditutup sementara untuk pembersihan, sehingga satu-satunya pilihan adalah lift tua itu. Saat ia menekan tombol up, pintu besi bergeser dengan suara gesekan besi yang menusuk telinga. Udara di dalam lift terasa dingin, bukan dingin dari pendingin ruangan, tapi dingin lembab yang menusuk sampai ke tulang. Dina ragu sejenak, namun waktu tak mengizinkan ia untuk berlama-lama. Pasien di lantai atas sedang membutuhkan obat itu secepatnya. Begitu pintu tertutup, Dina merasakan sesuatu yang aneh. Lift itu bergerak lambat, terlalu lambat untuk ukuran lift rumah sakit. Setiap lantai yang terlewati ditandai oleh bunyi bel kecil yang suaranya serak dan pecah. Namun entah kenapa, angka di panel digital tidak menunjukkan lantai yang benar. Dari lantai 1, tiba-tiba langsung melompat ke angka 4, lalu turun lagi ke angka 2, dan kembali naik ke angka 6. Dina mulai gelisah, mencoba menekan tombol darurat, tetapi tombol itu tidak memberikan reaksi apapun. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin lift ini memang rusak. Namun perasaan bahwa ia tidak sendirian di dalam kabin itu semakin kuat. Di sudut matanya, Dina merasa seperti ada bayangan yang bergerak cepat. Ia menoleh, tetapi hanya melihat dinding lift yang dipenuhi goresan-goresan aneh, seperti cakaran kuku yang menembus ket logamnya. Ia menekan punggungnya ke dinding, jantungnya berdegup kencang. Bau anyir tiba-tiba menyeruak, begitu kuat hingga membuatnya mual. Bau itu mengingatkannya pada saat berada di ruang jenazah, campuran darah dan antiseptik yang pekat. Lampu di atasnya mulai berkelip lebih cepat, dan di sela-selanya, Dina merasa melihat siluet seseorang berdiri di pojok kabin, kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Lift berhenti mendadak di lantai 7. Pintu terbuka perlahan, namun yang terlihat bukan lorong rumah sakit, melainkan sebuah koridor gelap dengan lampu neon yang berkelip. Lantainya basah, seperti habis dipel lantai. Tapi dari dalam kegelapan terdengar suara, tik-tik, seperti tetesan air, namun lebih berat, seperti darah yang menetes dari ketinggian. Dina berdiri terpaku, matanya menatap ke dalam lorong itu. Rasanya seperti waktu berhenti, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan entah dari mana datangnya, ia mendengar bisikan lirih memanggil namanya, Dina. Dina mundur 1 langkah, mencoba menekan tombol close dengan panik. Pintu lift bergerak menutup, tapi sebelum benar-benar rapat, sebuah tangan pucat kurus dengan jari-jari panjang menghalanginya. Tangan itu dingin, kaku, dan basah, persis seperti menyentuh mayat yang baru diangkat dari lemari pendingin. Pintu terbuka kembali, memperlihatkan sosok wanita berbalut gaun pasien rumah sakit yang lusuh, wajahnya pucat membiru, dan mata kosongnya menatap Dina tanpa berkedip. Dari ujung bibirnya, darah mengalir tipis, menetes ke lantai dengan suara yang sama seperti yang Dina dengar tadi. Wanita itu melangkah masuk, tanpa mengucap sepatah kata pun. Bau busuk menyebar memenuhi kabin, membuat Dina terbatuk-batuk dan air matanya keluar tanpa sadar. Sosok itu berdiri di pojok, diam, tapi Dina merasakan tatapannya menusuk kulitnya. Dina mencoba memencet semua tombol lantai sekaligus,
berharap pintu akan terbuka di lantai manapun. Lift bergerak, tapi kali ini tidak terasa seperti naik atau turun. Ruangan bergoyang perlahan, dan panel angka di atas pintu berganti menjadi simbol aneh yang berputar-putar, bukan angka lagi. Lalu lampu mati total. Gelap gulita menyelimuti. Dalam kegelapan, Dina mendengar napas berat tepat di telinganya, disusul suara berbisik serak. Turun ke lantai paling bawah, jantung Dina berdegup begitu keras hingga telinganya berdenging. Lampu menyala kembali, tapi wanita itu sudah berdiri tepat di depannya. Wajahnya hanya sejengkal dari muka Dina. Bola matanya berubah hitam pekat, dan dari dalam rongga matanya, sesuatu seperti belatung kecil merayap keluar. Dina menjerit, memukul tombol darurat, tapi suaranya seolah terhisap ke udara. Tidak ada yang mendengar. Tiba-tiba lift berguncang keras, seperti jatuh bebas. Dina terhempas ke lantai, kepalanya membentur dinding. Saat ia berusaha bangkit, pintu terbuka perlahan. Bukan lantai rumah sakit yang ia kenal, melainkan lorong panjang dengan ratusan pintu besi di kedua sisi, masing-masing bertuliskan nama orang dan tanggal kematian. Udara di sana beku, setiap napas terasa seperti menusuk paru-paru. Di ujung lorong, puluhan sosok pasien berbalut kain kafan berjalan perlahan mendekat. Wajah mereka rusak dan membusuk, tangan mereka terulur seakan ingin menarik Dina masuk. Dina berlari ke belakang, menekan tombol tutup pintu dengan panik. Pintu bergerak, tapi satu persatu tangan pucat itu mulai menjulur masuk, menggapai-gapai pergelangan kakinya. Saat pintu akhirnya tertutup rapat, lift kembali bergerak. Kali ini cepat sekali, seolah melesat ke atas. Dina terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan ia mendapati dirinya kembali di lantai 1 rumah sakit. Semua terlihat normal, sibuk, seolah tidak ada yang terjadi. Ia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, napasnya memburu. Namun ketika ia tiba di meja resepsionis, seorang satpam menatapnya heran. "Mbak, kok keluar dari lift itu?" tanyanya. "Lift timur sudah ditutup total dari tahun lalu, Mbak. Mesinnya rusak dan pernah jatuh menewaskan pasien beserta perawatnya di lantai 8. Dina membeku, pandangannya perlahan beralih ke cermin di dekat meja resepsionis. Tubuhnya memang ada di sana, tapi di pantulan cermin, tepat di belakangnya, sosok wanita bergaun pasien itu masih berdiri, tersenyum.